Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama channel saya Ahmad Rafli, saya membuat video ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang perencanaan sistem, dan juga video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas kuliah saya, kuliah online yang dengan dosen pengampu Bapak Agung Priambodo, Eskom, Mkom. Oke, langsung saja kita lihat makalah perencanaan sistem informasi tersebut. Ya, di sini terdapat makalah tugas kuliah online merangkum perencanaan sistem mata kuliah pengembangan sistem informasi. Dosen pengampu Agung Priambodo, Eskom, Mkom, disusun oleh Ahmad Rafli dengan NIM 011 7055 03125 013, Fakultas Teknik, Jurusan Sistem Informasi, Universitas Satya Negara Indonesia. Langsung saja kita ke materi perencanaan sistem informasi. Perencanaan sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sinergi antara data, mesin pengelola data yang biasanya meliputi komputer, program, aplikasi, dan jaringan, dan manusia untuk menghasilkan informasi. Jadi sistem informasi bukan hanya aplikasi perangkat lunak. Sistem informasi ada pada hampir setiap perusahaan atau instansi untuk mendukung kegiatan bisnis mereka sehari-hari. Biasanya porsi pengerjaan pengembangan sistem informasi diserahkan kepada orang-orang yang bekerja di bidang teknologi informasi. Dalam membangun suatu sistem informasi, dalam hal ini lebih mengacu pada pengertian aplikasi perangkat lunak. Digunakan metode siklus hidup dan pengembangan sistem. Sistem atau System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC itu terdiri dari sejumlah tahapan yang dilaksanakan secara berurutan. Secara umum, tahapan dari SDLC adalah perencanaan, analisis, rancangan, penerapan, dan penggunaan. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan sistem informasi, terutama adalah pada faktor manusia yang terlibat. Dari pihak pengembang, kurangnya keahlian dan pengalaman biasanya menyebabkan kesalahan dalam suatu tahapan sehingga menyebabkan siklus ini harus diulangi dari tahapan yang salah. Pembahasan dasar perencanaan sistem informasi berbasis komputer. Implementasi sistem informasi berbasis komputer merupakan aktivitas yang berskala luas yang melibatkan orang dan fasilitas yang banyak, uang dan peralatan dalam jumlah yang besar, dan waktu yang panjang. Perencanaan sistem informasi berbasis komputer juga mempunyai manfaat, yaitu memberikan dasar pengontrolan, mendefinisikan lingkup proyek, mengatur urutan tugas, mengetahui bidang masalah yang potensial. Beberapa SLC terdapat dalam perusahaan yang menggunakan komputer, mungkin ada 100 atau lebih. Pada kenyataan, SLC adalah sarana yang digunakan oleh menjadikan segala sesuatu yang tumbuh menjadi dewasa setiap waktu dan akhirnya mati. Pola ini digunakan untuk sistem dasar komputer seperti subsistem pemrosesan data atau SSD. Sistem life cycle terdiri dari 5 fase, yaitu fase perencanaan, fase analisis,
dan fase implementasi dan fase operasi. Setelah fase operasi yaitu prototyping atau prototype. Jenis-jenis prototype: sistem operasional prototype jenis sebagai cek biru bagi sistem operasional pengembangan prototype jenis. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pemakai, pengembangan prototype, menentukan apakah prototype dapat diterima menggunakan prototype. Mengembangkan prototype jenis 2. Yang pertama, mengkodekan sistem operasional, menguji sistem operasional, menentukan jika sistem operasional dapat diterima menggunakan sistem operasional daya tarik prototyping. Contoh analisis rancangan sistem informasi swalayan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perencanaan data dan perancangan proses dengan studi kasus sistem informasi. Hal-hal terlibat dalam sistem informasi swalayan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pegawai. Yang kedua, pembeli atau member. Yang kedua, data barang. Yang ketiga, supplier. Yang keempat, transaksi yang meliputi. Yang kelima, pembeli. Dan yang keenam, penjual. Kebutuhan fungsional. Kebutuhan dari sistem informasi swalayan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, manipulasi data pegawai atau data member, barang, dan supplier. Yang kedua, menghandle transaksi pembelian. Yang ketiga, menghandle transaksi penjualan. Yang keempat, menghasilkan laporan pegawai, barang, laporan supplier, dan laporan member. Yang kelima, laporan transaksi penjualan. Yang keenam, laporan transaksi pembelian. Yang ketujuh, mencetak nota penjual. Yang kedelapan, otomatisasi pembuka drawer. Di sini ada entity relationship diagram atau ERD. Entitas dari sistem informasi swalayan ini adalah pegawai, supplier, pembeli, barang. Relasi yang terjadi adalah pembeli memberi barang, supplier menyetok barang, pegawai melayani pembeli, dan seterusnya. Dan inilah adalah ERD versi dosen saya, sama seperti ERD buatan teman saya, terlebih lengkap dengan atribut dan tentunya lebih jelas untuk memahami relasinya. Di sini ada tabel normalisasi 1, normalisasi 2, dan juga ada diagram aliran data atau DAD. Dan sini, dan inilah DAD level 0 dari sistem informasi swalayan yang dibuat. Dan di sini juga ada sumbernya tertera di bawah makalah ini. Terima kasih pada para pemirsa yang sudah menonton channel YouTube saya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pembuatan video ini. Dan video ini sekali lagi bertujuan untuk memberikan informasi dan juga tugas kuliah saya dengan mata kuliah pengembangan sistem informasi. Dan juga tolong bantu like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.